Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Maharani dari Universitas Bakti Kencana. Di sini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang gizi pada usia lanjut. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, kita bahas terlebih dahulu apa sih lansia itu? Nah, lansia di sini atau lanjut usia adalah kelompok umur 60 tahun atau lebih di mana mengalami proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Nah, apa sih tantangan terbesar pada lansia? Tantangan terbesarnya itu yaitu semakin meningkatnya populasi lansia. Nah, di sini ada istilahnya terlebih dahulu. They getting older but they not getting better. Jadi lansia itu atau manusia semakin lama itu tidak semakin bagus tubuhnya, tetapi malah akan semakin menurun. Dan semakin tua manusia akan dibebani dengan penurunan kesehatan dan kemudian masalah-masalah lainnya seperti psikis, ekonomi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pada lansia tentunya pasti terjadi banyak perubahan seperti yang pertama anatomi dan fisiologi. Jadi pada lansia itu terjadi penurunan dari sel-sel dan mengakibatkan adanya penon-efisiensi serta gangguan fungsi organ. Yang kedua yaitu penurunan fungsi pada alat indera seperti penglihatan, penciuman, pengecapan. Jadinya lansia tidak bisa merasakan secara maksimal, baik itu mendengar, melihat, dan mempengaruhi indera pengecapan. Selanjutnya adalah saluran cerna atau digestif. Yang keempat yaitu metabolisme. Biasanya terjadi penurunan toleransi glukosa dan hal ini akan mengakibatkan kenaikan glukosa di dalam darah. Jadi beresiko sekali untuk mengakibatkan diabetes. Yang kelima yaitu penurunan pada ginjal. Fungsi ginjal semakin menurun akan mengakibatkan perubahan sekresi urin. Dan yang terakhir adalah penurunan fungsi jaringan. Selanjutnya mengenai keadaan gizi lansia. Ada kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang kekurangan gizi. Yang pertama yaitu KKP, kurang kalori protein. Bisa kronik, baik ringan, sedang maupun berat. Nah, hal ini bisa dilihat dengan mudah melalui penampilan secara umumnya. Performance-nya dengan adanya kurus, jadi berat badannya itu lebih rendah dari lansia pada umumnya. Yang kedua yaitu defisiensi besi dalam bentuk anemia gizi. Dan yang terakhir yaitu defisiensi B1 dan B12. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kekurangan gizi. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan gizi. Untuk kelebihan gizi biasanya terjadi pada usia sekitar 50 tahunan. Hal ini biasanya dipicu dari ekonomi yang baik, makmur, jadi makanan tidak bisa dikontrol, terutama makanan yang berminyak. Jadi zat-zat mulai menumpuk dan terjadi obesitas. Nah, dan yang kedua yaitu dapat pula disertai dengan munculnya beberapa penyakit metabolisme seperti diabetes mellitus dan dislipidemia dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk pemantauan gizi pada lansia bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, yang secara langsung itu terdapat pemeriksaan klinik, antropometri, biokimia, dan biofisik. Dan pemantauan status gizi pada lansia secara tidak langsung ada dua, yaitu penilaian konsumsi makanan dan survei makanan. Nah, sebelumnya saya sudah menyebutkan tentang pemantauan gizi lansia secara langsung. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan lebih terperinci tentang pemantauan gizi lansia secara langsung, yaitu yang pertama pemeriksaan klinis di berbagai organ seperti rambut, lidah, konjungtiva, bibir, kulit, hati, limpa, dan sebagainya.
Dan yang kedua yaitu pemeriksaan antropometrik, yaitu seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Yang ketiga yaitu pemeriksaan biokimia dan biofisik. Pemeriksaan biokimia seperti dapat dilakukan terhadap berbagai jaringan tubuh, misalnya darah dan urin. Kalau biofisik seperti pemeriksaan EKG. Selanjutnya adalah pedoman umum gizi seimbang untuk lansia, yaitu yang pertama, makanlah sumber karbohidrat kompleks. Yang kedua, batasi minyak dan lemak secara berlebihan, seperti per hari hanya 4 sendok makan. Selanjutnya adalah makanlah sumber zat besi secara bergantian antara sumber hewani dan nabati. Yang keempat yaitu perbanyak frekuensi makanan hewan laut dan dalam menu harian. Dan yang terakhir, minumlah air bersih, aman, dan tentu harus cukup jumlahnya, jangan sampai kekurangan. Oke, mengenai kebutuhan gizi pada lansia, yaitu kalori, protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu untuk kalori, kebutuhannya mulai menurun sejalan dengan pertumbuhan usianya. Yang kedua yaitu protein, ada anjuran nih 1 gram per berat badan per harinya, dan ini akan mengakibatkan keseimbangan protein. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat anjurannya itu 55-60% dari kalori totalnya. Selanjutnya ada lemak. Nah, asupan lemak itu dibatasi, yaitu cukup sekitar 20-25% dari energi total. Nah, di sini ada lanjutan dari kebutuhan gizi pada lansia, yaitu serat. Anjurkan untuk lansia untuk meningkatkan asupan seratnya untuk mencegah sembelit. Nah, poin terakhir dari kebutuhan gizi pada lansia yaitu vitamin. Anjurkan pada lansia untuk meningkatkan vitamin B6, B12, vitamin D, dan asam folat. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia. Yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Yang kedua yaitu berkurangnya indera pengecap mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Yang ketiga yaitu esofagus mengalami pelebaran. Yang keempat yaitu rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Yang kelima yaitu gerakan usus lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Dan yang terakhir yaitu penyerapan makanan di usus menurun. Oke, ada menu sehat bagi lansia nih. Ada tips-tipsnya juga, yaitu yang pertama, makanan harus mengandung zat gizi dari makanan yang beraneka ragam. Jadi makanannya itu harus beragam dan mengandung zat gizi. Yang kedua yaitu perlu diperhatikan porsi makanan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang ketiga yaitu banyak minum dan kurangi garam. Yang keempat yaitu batasi makanan yang manis-manis atau gula, minyak, dan makanan yang berlemak. Yang kelima yaitu makan makanan yang mengandung zat besi. Dan yang terakhir, kurangi makanan yang digoreng, lebih baik dikukus, direbus, dan dipanggang. Oke, slide terakhir yaitu langkah-langkah hidup sehat untuk lansia, yaitu yang pertama, olahraga teratur. Walaupun usia sudah lanjut, tetapi olahraga jangan sampai terlupakan. Yang kedua yaitu istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga, makan seimbang, jangan sampai kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, mental batin tenang, jangan memikirkan hal-hal yang membuat hati tidak senang. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Yang keenam, memeriksa kesehatan secara teratur.
Baiklah, kita sudah selesai dalam pembahasan gizi pada usia lanjut. Mungkin hanya ini sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.